suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tahu terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga saya bicara yang lain dan ditanya sama kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu. Ini saking keselnya Ruben Onsu sampai bilang gini nih. Siapa maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Iya. Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Saya di sini pertama saya mohon maaf, tapi pada dasarnya saya kesono loh. Yang ke saya kesono kata si Ruben Onsu. Kan Mas Ruben tadi nanya saya. Udah saya kesono, saya udah nggak mau lihat lagi. Makanya Gak mau lihat lagi mukanya. Kata si Ruben Onsu, udah lihat sana aja ya, saya gak mau ngeliat mukamu lagi. Katanya saking muaknya mungkin ya sama Mbak Hijau ini. Mungkin sih kalau menurut saya. Karena ini ada sebuah caption sih. Captionnya ini di videonya ini, kok Ruben udah muak banget katanya kawan. Ini kebetulan juga ada sebuah tausiah dari salah satu ustazah yang bilang seperti ini kawan. Yuk kita simak. Itu orang yang cerdas kalau ngomong mikir dulu, nyampein gak ya? Jangan dah, jadi masalah nanti. Tapi kalau orang yang kurang cerdas, dia ngomong dulu baru kepikiran. Nah, ini pas banget ya. Sengaja saya cari beberapa tausiah dari ustadz, dari ustazah, biar bisa mengetuk hati siapapun gitu ya, yang tidak bisa menahan lisannya. Nggak mau mikirin dulu apa yang mau disampaikan, asal ceplos gitu ya, asal ngomong nggak tahu menyakitin berapa ribuan atau bahkan jutaan fans. Nah ini pas banget, jadi saya akan bahas mengenai ini kawan ya, murkanya Ruben Onsu terhadap Mbak Hijau ini kawan. Dan kita fokus sama ekspresi dari Pak YD, langsung menunduk. Apa sebenarnya kalau ada ekspresi seperti itu? Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Berhubung saya publish video ini tanggal 6 Juni 2025 bertepatan Hari Raya Idul Adha, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakannya. Semoga kita diberikan umur yang panjang, berkah juga, biar bisa berjumpa dengan Idul Adha tahun depan. Dan mungkin sekarang kita berkorban ya. Semoga saja pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita masih belum bisa berkurban, nggak apa-apa, yang penting kita bisa berkurban nafsu-nafsu buruk dalam diri kita gitu ya. Sifat-sifat buruk kita harus kita korbankan, harus kita musnahkan. Nah itu sebenarnya yang merupakan sebuah esensi atau sebuah arti dari Hari Raya Idul Adha. Nah ngomongin soal sifat buruk, salah satunya adalah tidak bisa menahan lisan. Nah, kebanyakan orang-orang ini asal ceplos-ceplos gitu ya ngomongnya, asal semetunya sendiri kata orang Jawa gitu kawan. Seperti Mbak Hijau yang beranggapan bahwasanya apa yang disampaikan ini menurut dia mungkin biasa-biasa saja, tapi sebenarnya bisa menyakitin jutaan fans Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Nah sampai viral, sampai detik ini, sampai mereka Mbak Hijau dan juga Pak YD diundang di salah satu acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta kawan. Ini saking geramnya Ruben Onsu sebagai presenternya ini juga kayaknya muak gitu ya, nggak mau ngeliat wajahnya dan lain sebagainya. Kita simak bersama-sama berikut kawan videonya. Gak ada satu statement dari Mbak Fevi beberapa waktu yang lalu. Mbak, kemarin viral loh statementnya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Iya. Lagu itu nggak mungkin dia menang. Nah ini kebetulan diputar kembali ya video dari Mbak Hijau yang pertama kali muncul sampai marah-marah. Mungkin sekarang dia jadi artis, harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Pengacaranya juga gitu ya, ikut-ikutan. Kayak yang paham alurnya gitu ya, kayak yang paham banget masalahnya ya. Bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Itu yang bikin semua fans Lesti Lovers, Leslar Lovers yang banyak banget di Indonesia bahkan di luar Indonesia menjadi kesel karena kata-kata saya juga minta maaf.
kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Oke, ini mulai sadar ya, mulai sadar. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit. Jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Nah, padahal nggak diedit, memang aslinya kayak gitu. Siapa yang ngedit coba? Yang sebenarnya saya pasti Lesti itu orangnya humble. Berubah. Pasti Lesti Berubah. itu Oke, orangnya tuh salah. bijak. Saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Nah, mulai baik nih lisannya ya, karena udah paham kalau apa yang disampaikan dia itu salah kemarin. Saya bilang saya ngefans. Lesti itu suaranya luar biasa, dibilang gitu. Nah, kita simak ekspresi dari Pak Yedi langsung menundukkan kepala seperti ini, kawan. Kalau menurut pakar bahasa tubuh ya, ekspresi tubuh seperti ini menandakan apa? Satu adalah malu. Yang kedua adalah ada rasa penyesalan. Yang ketiga adalah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Menurut saya ini adalah Pak Yedi sebenarnya pengen nyampain ini loh. Kenapa ya asisten saya kok malah bilang kayak gitu, bikin malu aja. Mungkin saja pengen nyampain seperti itu, kawan. Makanya ekspresi tubuhnya, bahasa tubuh Pak Yedi sampai seperti ini, kawan. Tanggapannya Mbak Fevi? Ya, saya itu sebenarnya nggak langsung ngomong. Saya bilang dia tuh suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tuh terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga saya bicara yang lain dan ditanya sama. Nah, Mbak ini siapa? Maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Kok Ruben Onsu langsung sekak kemat gitu ya, kan asisten aja kok sampai segitunya ngomong. Ya. Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Secara kok Ruben Onsu ini memang dekat banget sama Lesti. Saya di sini pertama saya mohon maaf, tapi pada dasarnya Saya ke sono loh. Sono. Ke sono ya. kan Mas Ruben tadi nanya Iya saya. udah saya ke sono, saya udah nggak melihat lagi. Makanya, tapi kan sebelum itu saya tuh ada juga bilang kan ditanya. Jadi intinya ke Ruben Onsu itu sebenarnya kesel ya, sampai nada suaranya kayak gitu, kawan. Oke, bisa jadi adalah apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu ini mewakili kita semua sih sebenarnya ya. Tapi it's okay lah, nasi udah jadi bubur ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ijo ini sudah menusuk hati para fans Lesti gitu ya, dan juga Leslar, sehingga mereka itu marah murka. Mungkin Lesti Kejora gak marah gitu ya, tapi Lesti lovers dan Leslar lovers yang sampai murka karena kata-katanya. Dan alhamdulillah sih dia udah minta maaf ya. Tapi yang namanya Indonesia ya, warga plus 62 biasanya meskipun udah minta maaf ya, inilah tetap ada rasa sakitnya gitu loh, kawan. Pada akhirnya apa yang dia katakan gitu ya, ya dia sendiri rasakan gitu, kawan, efeknya atau dampaknya. Berhadapan dengan warga plus 62, berhadapan dengan netizen, apalagi dengan fans loyal yang sangat-sangat loyal sekali kepada Lesti Kejora. Inilah dampaknya gitu ya. Tapi saya kagum ya kepada Lesti Kejora. Karena apa? Siapapun yang mau menjatuhkan Leslar nih ya, terutama Lesti Kejora, itu biasanya mendapatkan panggung, mendapatkan rezeki nomplok, diundang di acara inilah, acara itulah, kan duit, kan fulus, lumayan lah beli cilok ya banyak. Oke, kawan, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Ada salah satu tausiah dari salah satu ustazah dan juga salah satu pakar yang menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga lisan, kawan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, kita simak ya. Ini ada sebuah tausiah dari salah satu ustazah berikut ini, kawan. Tuh orang yang cerdas kalau ngomong mikir dulu, nyampein gak ya? Jangan dah, jadi masalah nanti. Tapi kalau orang yang kurang cerdas, dia ngomong dulu baru kepikiran. Ya Allah, tadi saya salah dah ngomong kayaknya ya. Ya Allah, kagak enak banget nih, udah terlanjur diomongin gitu. Jadi pikirin dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Pikirin dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru pikirin. Itu namanya nggak cerdas alias tulul. Oke. Nah, ini tausiah dari salah satu ustazah ya. Terus ini juga ada salah satu pakar yang juga menjelaskan. Ujian manusia terletak dalam bicaranya. Kalau Anda mudah meledak lalu mengeluarkan bicara yang buruk, itu menggambarkan apa yang di dalam. Wow, menggambarkan apa yang ada di dalam diri ya. Ingat ya,
Semakin kita reaktif terhadap hal-hal di luar diri kita lewat mulut, semakin kita digoda untuk menjadi tidak sejati dalam hidup. Dan itu mengerikan. Karena orang lalu nanti akan menangkap kita sebagai orang yang tidak tenang. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang panikan. Betul, Sebagai sepakat. orang yang suka ngapu. Kalau itu memang bagian dari dirimu, terimalah, tapi coba kendalikan. Benar banget kawan. Jadi kalau ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa lisan ini cerminan dari dalam diri kita, itu benar sebenarnya ya. Makanya betapa pentingnya menjaga lisan, harus dipikirin dulu baru ngomong, agar orang-orang itu nggak melihat cerminan dalam diri kita bagaimana aslinya gitu. Nah, terlanjur Mbak Hijau ini ya, udah terlanjur menunjukkan cerminan dalam dirinya, isi dalam dirinya melalui sebuah lisannya yang tidak terjaga, ceplas-ceplos ya, nyakitin jutaan fans, dan pada akhirnya inilah dampaknya. Tapi gak apa-apa ya, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat siapapun. Dan itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya. Anda bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar mengenai topik ini kawan. Dan sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atas video reaksi ini. Saya hanya menyampaikan sebuah pendapat atau mereaksikan sebuah topik ya, karena di negara demokrasi seperti ini siapapun boleh menyampaikan unek-uneknya asalkan tidak menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang kotor atau penghinaan, bulian dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.